Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan keadaan dunia ini, sungguh saat-saat ini adalah saat di mana kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat, sudah di ambang pintu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua ini? Karena kelesuan, kesuaman, dan tertidur secara rohani sudah melanda banyak kehidupan orang percaya. Gemerlap dunia ini dengan segala kenikmatannya yang sesaat itu ternyata lebih menyita perhatian dan kian memperdaya banyak orang untuk tidak lagi memikirkan perkara-perkara rohani. Sebagian orang Kristen mulai malas di dalam menjaga hubungan dan komitmennya kepada Tuhan. Banyak yang melalaikan jam-jam doanya, tidak lagi peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Banyak juga yang puas hanya dengan duduk memenuhi bangku gereja setiap hari Minggu, dengar firman Tuhan, dan terima berkat-berkat dari Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang telah mereka dengar, tidak mempraktikkan apa yang telah mereka dengar dan pelajari. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya sama dengan orang dunia, dan mungkin yang membedakan hanyalah IC atau KTP saja. Tetapi semua tindakan dan perbuatannya sangat menyedihkan hati Tuhan. Hidup tidak lagi disiplin dan membiarkan hati dan pikirannya dipenuhi oleh berbagai keinginan jahat. Hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, iri, dengki, kebencian, kecemburuan, dan sebagainya. Belum lagi dalam hal perkataan masih suka berbohong, suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata membual, penuh tipu muslihat. Saudara, orang Kristen punya tanggung jawab mendapatkan tugas mulia dari Tuhan, yaitu menjadi berkat dan juga kesaksian bagi orang lain, bukan untuk melakukan apa yang cemar. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dan segeralah bertobat, karena tidak banyak waktu lagi Tuhan segera datang. Kalau kita tidak segera bertobat mulai dari sekarang, lalu bila, kapan lagi? Efesus 5 ayat 16 dan 17, karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidur, saudara. Tidak ada waktu lagi untuk tetap tinggal dalam comfort zone kita. Kita perlu bangkit dan segera sadar. Jangan termakan oleh tipu daya iblis. Ibrani 4 ayat yang ke-7 pada hari ini, jika mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Allah ini meneguhkan kami, membangunkan kami dari tidur kami secara rohani, kelesuan, kesuaman, dan bahkan tertidur secara rohani banyak mulai melanda kehidupan orang percaya. Tapi firman Allah ini membangunkan dan menyadarkan kami bahwa ada tugas, ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Bukan hanya duduk dengar firman, hidup diberkati dan terima itu saja, tapi biarlah kami bukan melakukan apa yang cemar. Sebaliknya, hidup kami jadi berkat, hidup kami jadi kesaksian. Karena itulah tugas, itulah amanat agung Tuhan, supaya kami hidup dan memberitakan kabar kesukaan, kabar baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar hati kami tidak keras saat ini, tapi kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, bertobat dan hidup lebih berhati-hati lagi, berjaga-jaga dan berwaspada. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mulai hari ini dan hari-hari sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali selalu menyiapkan diri dan melakukan firman Allah dengan setia. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bertahun aku hidup jauh dari Tuhan, angkuh dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri semua ku abaikan. Hidupku pun menjadi tak berguna. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.